Pemirsa, dua remaja tewas karena tenggelam di Curug Rahong, Garut, Jawa Barat. Kedua korban diduga terjatuh saat sedang selfie di atas batu sungai. Dua korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban pertama, Sopian, ditemukan tak lama setelah terjatuh, sementara korban bernama Davin ditemukan 2 jam setelah terjatuh. Keduanya merupakan pelajar asal Bandung yang dalam perjalanan pulang setelah berlibur di pantai Ranca Buaya. Saat melintas Curug Cirahong, keduanya hendak bersuah foto, namun diduga terpleset dan tenggelam ke pusaran air yang ada di sekitar lokasi kejadian. Izin melapor proses pencarian korban. Kedua remaja itu lagi selfie, foto-foto selfie bahwa Sopian yang pertama jatuh, terus Davin yang menolong. Tapi yang jatuhnya Sopian yang pertama itu kena batu, langsung masuk ke air terjun. Terus Davin menolong, tapi dia nggak bisa berenang dan tidak bisa untuk evakuasi. Makanya mereka terbawa masuk dalam kubangan air, kalau disebutnya undercut itu masuknya, istilah kalau di sungai itu undercut. Jadi mereka berdua tergulung sama undercut ke air terjun itu. Pemirsa, swafoto berujung maut juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Ya, di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah, 9 orang tewas akibat perahu yang ditumpangi terbalik. Sementara di Sawalunto, Sumatera Barat, 5 orang tewas setelah dermaga tempat swafoto ambruk. Sembilan orang meninggal dunia di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka adalah bagian dari 20 penumpang perahu yang sedang dibawa menuju warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Namun saat mendekati tujuan, seorang penumpang berjalan ke depan kapal untuk swafoto yang menyebabkan perahu oleng dan terbalik. Tim SAR gabungan sempat kesulitan mencari korban yang tenggelam. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya seluruh korban perahu wisata berhasil ditemukan. Sementara itu di objek wisata Danau Tandike, Sawalunto, Sumatera Barat, 5 wisatawan tewas setelah dermaga yang menjadi tempat swafoto ambruk. Kelima korban satu keluarga yang merupakan warga kota Sawalunto. Selain 5 orang tewas, 3 orang berhasil selamat namun terluka. Sebelum ambruk, tempat ini memang menjadi tempat swafoto yang menarik bagi wisatawan. Jalanan dermaga terbuat dari papan-papan dan terdapat tempat berdiri yang dibuat dari beton. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi 3 saudara kandung pengidap kondisi langka Treacher Collins Syndrome viral di media sosial. Warganet mendukung keberanian kakak adik tersebut yang tetap percaya diri meski memiliki kelainan tulang pipi. Inilah video joget ala TikTok yang tengah viral beberapa hari terakhir di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Video yang diunggah @suryamanurun9 ini memperlihatkan kekompakan 3 kakak beradik yang mengidap penyakit langka, Treacher Collins Syndrome. Video mereka viral dan telah ditonton lebih dari 6 juta kali. Pengikut mereka di TikTok pun naik drastis hingga lebih dari 100.000 orang. Nggak bisa tidur aku bang, malam minggu itu kan viralnya malam minggu, sampai ke pagi nggak bisa tidur aku. Kena nengok HP tiba-tiba 1 menit, pengikutnya udah followersnya udah hampir 500 1 menit. Nah jadi asik itu wajib dibuka asik itu sampai nggak tidur sampai pagi. Jadi awalnya iseng-iseng ya bang? Iseng-iseng. 3 saudara kandung ini menderita Treacher Collins Syndrome atau kelainan genetik yang mempengaruhi bentuk wajah. Meski mengidap kelainan yang terbilang langka, mereka tetap bisa menjalani kehidupan normal bersama sang ayah di Kelurahan Mutiara, Asahan, Sumatera Utara. Kepala lingkungan setempat menyebut Surya dan saudara kandungnya hidup mandiri serta berperilaku baik dan ramah. Surya yang bekerja sebagai buruh juga menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Walaupun ada kekurangan, mereka tidak minder dan mereka semua mandiri. Di situ saya salut dengan melihat mereka ini. Semua mandiri, tidak mengharapkan dari orang lain. Surya berharap viralnya video keluarganya mampu memperbaiki perekonomian keluarga dan menghibur orang lain.
Surya dan kedua saudaranya juga berharap agar penderita Treacher Collins Syndrome tidak malu dengan kelainan yang dimiliki dan tetap semangat menjalani hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa kepala. Pelaku berhasil ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan sosok mayat tanpa kepala pagi tadi. Mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Selain itu, tubuh korban mengalami luka bakar di lengan dan dada. Tragisnya, korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan mayat ini dipicu adanya kobaran api di rumah kosong tempat kejadian perkara hingga menarik perhatian warga. Pas ada api di rumah aja gitu, langsung Eun pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbol aja lagi itu. Simbol soalnya pas nyari senter ada kaki gitu. Nah, dia ini mayat gitu nih. Itu aja bang. Gitu. Tadi itu kondisinya kayak apa mas mayatnya? Kondisinya tadi sudah kayak berambah terlentang gitu mas, tanpa kepala. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penemuan sejumlah barang bukti, pelaku mutilasi berhasil ditangkap polisi. Terkait motif pelaku masih dalam pemeriksaan lanjutan. Pelaku pembunuhan sekitar umurnya 15-16 tahun lah wanita itu. Dan pembunuhannya mungkin dilakukan lebih daripada satu. Terbukti memang ada dengar teriakan jam 2, kita juga lagi bisa saksi. Kita datang identifikasi supaya cepat mayat itu berdiri di otopsi dan diidentifikasi. Kami melakukan penyelidikan nanti. Identitas belum dan? Identitas belum kita temukan, termasuk daripada pelaku. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Ulin untuk diotopsi. Dari Banjaran, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Usai diringkus, pelaku kolor ijo di Binjai, Sumatera Utara masih diperiksa polisi. Dan saat diperiksa, pelaku mengaku aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku kolor ijo ditangkap anggota reserse kriminal Polres Binjai Senin lalu. Sosok kolor ijo merupakan seorang pria 29 tahun berinisial MS alias Jaya. Hasil pemeriksaan sementara, warga Dusun 4 Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat tersebut mengaku aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku juga mengaku aksi mengintip perempuan tidur sudah 2 kali dilakukan. Sebelumnya aksi pelaku saat sedang berupaya memasuki rumah warga di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terekam CCTV beberapa waktu lalu. Pelaku beraksi dini hari tanpa mengenakan busana dan hanya mengenakan penutup kepala berwarna orange. Pelaku masuk rumah korban melalui pintu belakang. Korban yang merupakan ibu rumah tangga sontak kaget dan berteriak saat melihat kemunculan korban di rumahnya. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejarnya, namun pelaku kabur. Aksi kolor ijo ini pun sempat menggegerkan dan meresahkan warga, terutama kaum perempuan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pelaku dibalik viralnya kolor ijo di Binjai, Sumatera Utara kini telah diringkus polisi dan kita akan bahasnya bersama Aibtu Kosim Sirait, penyidik Polsek Binjai, dan Gusnita Hazizah sebagai kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat sore Mbak Hazizah dan Pak Kosim. Selamat sore Pak. Baik, saya ingin mendengar update-nya terlebih dahulu terkait kasus ini dengan Pak Kosim, seperti apa Pak? Ya, setelah tertangkapnya atas nama Sanjaya alias Jaya yang viral di dunia maya yang menggunakan bertelanjang menggunakan tutup kepala. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan bahwasanya si pelaku adalah niat untuk melakukan suatu pencurian di rumah warga dengan bertelanjang bulat seperti itu, yang mana dia sudah pernah melakukan pencurian di 2017 dengan hal yang sama.
Atas nama korbannya saat itu Jeffrey, dia mengambil satu buah HP merek Vivo. Nah, merek Vivo dijual dia kepada sama kawannya sesama satu kerja di PT Asia Mujur seharga Rp 500.000. Nah, yang kedua dilakukan dia kembali di Jalan Gumba di daerah Ceketuri, tempat berdiamnya si pelaku. Itu di rumahnya Bu Nilawati Tarigan. Nah, saat itu si pelaku mengambil satu buah HP merek Xiaomi, yang mana juga HP itu dijual kembali kepada salah satu kawan teman kerjanya atas nama Teddy Irawan. Nah, yang ketiga, di tahun 2020 melakukan hal yang sama, masuk ke dalam rumah seorang warga, tapi belum berhasil mengambil barang. Akhirnya tertangkap warga dan sempat membuat surat pernyataan. Itu di tahun 2020. Nah, yang terakhir dilakukannya, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021, di rumah korban atas nama Herlianti. Nah, dia masuk ke dalam rumah itu dengan melalui pintu belakang dengan status juga sama bertelanjang bulat, hanya mengenakan tutup kepala. Nah, di saat dia sudah masuk ke dalam rumah si korban Herlianti, dia sempat terlihat oleh si korban. Itu di jam 5:15 setelah sholat subuh. Namun sebelum itu dia sebelumnya sudah masuk ke rumahnya Pak Suryadi yang mempunyai CCTV. Nah, di saat itulah dia terlihat di CCTV. Setelah dari rumah punya CCTV baru masuk ke rumah Herlianti. Namun setelah si punya korban terpergok oleh korban, dia langsung melarikan diri. Akhirnya di siang harinya heboh masyarakat di Desa Sendang Rejo. Baik, Pak Kosim, mohon maaf saya potong, apakah dalam aksi-aksi sebelumnya pelaku juga melakukan dengan modus yang sama begitu? Masuk dengan tanpa berpakaian? Betul sekali, bahwasanya pelaku di dalam hal perbuatannya, bahwasanya si pelaku selalu bertelanjang bulat, artinya tidak memakai baju sehelai benang pun, kecuali di dalam hal menutup kepala dan wajah, seperti halnya orang bercadar, seperti itu, Pak. Dari keterangan pelaku, apa alasannya dia melakukan hal seperti itu? Oke, jadi setelah saya lakukan pemeriksaan, tertahu bahwasanya dia melakukan hal seperti itu supaya niat dia dikala dia terpergok ditangkap orang supaya bisa badannya tidak tertangkap karena tidak memakai baju itu, seperti itu. Nah, wajah ditutup dia dengan maksud bahwasanya dia tidak dikenali oleh si korban. Itu niat tujuan dia. Tapi dalam hatinya bahwasanya dia melakukan hal seperti itu, memang dia sudah ada terlebih dahulu minum untuk melakukan aksi perbuatannya itu, seperti itu. Artinya sebelum melakukan aksinya dia sempat minum minuman keras ya, Pak. Minuman tuak yang pastinya. Baik. Saya ingin ke Mbak Hazizah. Mbak Hazizah, bagaimana melihat fenomena seperti ini? Ada seorang pelaku yang tujuan utamanya adalah mungkin mencuri, tadi dikatakan oleh Pak Kosim, dengan modus-modus seperti ini, bagaimana? Ya, jadi kalau kita mau melihat ya kasusnya ini sebenarnya ya kita lihat terus modus. Nah, ini kan bicara soal cara-cara bagaimana pelaku itu untuk mendapat sesuai dengan tujuannya tadi. Kalau memang mencuri berarti ada barang yang bisa dia ambil gitu. Nah, cara-caranya seperti apa kalau kita bisa memang bilang modus gitu ya. Kalau dengan modusnya tadi tanpa busana, menutup wajahnya, di luar kita bicara terkait dengan etnografi kejahatan gitu ya, kita bicara ada budaya dan lain-lain gitu ya. Kita bicara secara logika masyarakat saja, kita melihat modus-modus seperti ini, pelaku ingin melakukan suatu pencurian gitu ya, di rumah dengan dia tanpa busana gitu ya. Jadi orang lain atau korbannya mungkin yang notabene perempuan, maka sudah pasti akan ketakutan melihat situasi yang tanpa busana itu, bisa jadi kabur dari rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong. Nah, pelaku bisa menguasai rumah tersebut gitu ya. Nah, bagaimana dia caranya lagi di sisi lain dia minum minuman keras, mungkin bisa jadi pelaku juga melakukannya itu tadi dengan upaya karena kan tanpa busana tadi, sehingga rasa malu terhadap hal di sekitarnya tadi sudah tidak ada lagi. Nah, cara-cara ini pun akhirnya bisa juga nanti ketika sudah ditangkap masuk dalam sistem peradilan pidana, ada upaya mungkin yang kalau secara undang-undang kita, kalau kita bicara orang dalam psikologis yang tidak stabil,
bisa saja bebas dari hukuman gitu ya. Dengan seperti ini mungkin ada upaya dari pelaku juga ketika nanti sudah masuk dalam sistem peradilan pidana, ditangkap, ada alasan-alasan tertentu yang mengaku dirinya dalam tanda kutip psikologinya kurang stabil atau kurang waras, misalnya seperti itu. Jadi dia mengharapkan pelaku bisa bebas dari hukuman yang seharusnya diberikan kepadanya. Jadi secara logikanya kita melihat, apalagi memang dia tidak sekali dua kali melakukan cara-cara seperti ini, gitu ya, modus-modus seperti ini untuk mendapat tujuannya tadi, yaitu kasus pencurian. Baik, artinya memang pelaku ini sengaja melakukan hal tersebut agar orang melihat mungkin ada gangguan psikologis kah, dengan tujuan meringankan hukumannya jika memang tertangkap seperti itu. Artinya sudah dipikirkan sejak awal begitu, Mbak Haziza? Ya, kalau kita mau melihat seperti tadi Bapak tadi bicara ya, ini kasusnya bukan sekali terjadi dia melakukan hal ini, gitu ya. Tapi memang ada beberapa kasus yang sudah pernah dia lakukan, baik itu tanpa busana atau dengan modus yang lain, tapi memang sudah ada upaya cara-cara ya. Kalau misalnya kalau kita bicara soal bahasa positifnya kan kita akan melihat ya kreativitas seseorang bagaimana, itu bahasa positif. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, macam-macam caranya gitu. Nah, inilah cara-cara dia tadi yang memang sudah dia persiapkan. Ketika ada di satu kasus yang seperti ini, dia kan pasti sudah observasi, pelaku sudah melihat, oh iya, rumah ini isinya berapa orang, korbannya siapa, nanti apa yang mau diambil, sudah pasti pelaku-pelaku tindak pidana itu sudah pasti sudah melakukan suatu rencana terhadap tindak kejahatannya tadi, bagaimana modusnya, gitu, bagaimana itu tadi apa yang dia inginkan bisa tercapai. Mencuri tadi ya barangnya dapat, caranya supaya ada yang tentu akan yang dilihat bagaimana cara mudahnya untuk mendapat barang tersebut. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Kosim, bagaimana dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku, kemudian pengintaian dari rumah yang menjadi targetnya seperti apa, Pak Kosim. Namun ditahan sebentar, Pak Kosim dan Ibu Haziza, nanti setelah ini kita akan kembali untuk melanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.